Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Jayadi dari 11 IP1 nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan BUMS serta kelebihan dan kekurangan firma. Yang pertama, kelebihan dari BUMS atau badan usaha milik swasta, yaitu yang pertama, cepat dalam pengambilan keputusan. Alasannya, pemilik modal juga kadang-kadang menjadi pengelola. Yang kedua, sebagai penyumbang pajak pada khas pemerintah. Yang ketiga, memberi donasi dalam menaikkan produk domestik bruto atau PDB. Yang keempat, sebagai penyedia barang dan jasa. Yang kelima, cepat dalam mendapatkan modal. Alasannya, dalam pengelola umumnya juga pemilik. Yang terakhir, banyak menampung tenaga kerja. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan BUMS atau badan usaha milik swasta. Yang pertama, yaitu terlalu mementingkan keuntungan sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan. Yang kedua, sering mengalami kesulitan dalam menerima pinjaman. Yang ketiga, sering terjadinya saling pendapat antara administrasi perusahaan dengan para serikat buruh. Yang keempat, menimbulkan persaingan tidak sehat. Dan yang kelima, mengalirnya devisa ke luar negeri. Selanjutnya, kelebihan badan usaha firma, yaitu yang pertama, sistem pengolahan badan usaha firma lebih profesional karena adanya pembagian tugas yang jelas untuk setiap struktur organisasinya. Yang kedua, modal awal untuk membangun firma terbilang besar karena berasal dari patungan setiap anggota yang tergabung dalam firma. Yang ketiga, pemilihan pemimpin berdasarkan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Bahkan biasanya pada badan usaha firma memiliki lebih dari satu pemimpin. Yang keempat, pembagian keuntungan berdasarkan modal awal yang disetor sehingga sistemnya menyerupai penanaman saham. Bedanya, semua anggota yang menanamkan modal di firma berhak aktif untuk mengelola jalannya perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu kelemahan dari badan usaha firma. Yang pertama adalah apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka kekayaan dan aset pribadi bisa menjadi barang sitaan untuk menjamin kerugian perusahaan. Yang kedua, tanggung jawab anggota firma tidak hanya terbatas modal saja, namun juga pada kekayaan atau harta pribadi yang dimiliki. Yang ketiga, jika ada satu anggota firma yang mengalami kerugian, maka semua anggota lain harus ikut menanggungnya. Pada intinya, kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Yang keempat, tidak adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan aset perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.